Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Ada yang belum tidur ya? Gak apa-apa sih buat nemenin aku bicara-bicara sendiri ini di podcast. Tapi malam ini mungkin malam yang sangat indah gitu ya. Indah karena apa gitu. Kenapa aku mengatakan indah malam ini? Karena malam ini gak ada suara-suara apapun gitu. Jadinya bisa fokus, suaranya itu bisa fokus ke aku gitu. Jadi teman-teman itu bisa fokus ke suaraku gitu. Apalagi saat ini ada pembahasan yang menarik dari teman-teman kita gitu. Pembahasannya apa sih untuk kali ini? Mungkin yang kemarin itu mungkin kita pembahasannya kenalan terus ya. Tapi ini ada requestan dari teman-teman tentang podcast hari ini. Jadi gini, kemarin tuh ada yang di kolom komentar di podcast yang pertamaku itu ada yang nanyakan gini di kolom komentar, "Bang, gimana sih kalau misalnya kita terlanjur ninggalin orang gitu? Kok bisa terlanjur gitu ya?" Padahal niat kita itu pingin sendiri gitu. Kita pingin butuh waktu sendiri. Mungkin maksudnya di sini tuh mungkin ada masalah mungkin gitu, jadi butuh waktu sendiri gitu. Tapi niatnya bukan untuk meninggalkan orang yang dia sayang gitu, tapi berakhirnya itu malah dia yang sendiri itu. Pertanyaannya bukan pertanyaan sih, tapi itu kayak gimana sih solusinya bang gitu. Jadi kalau menurutku sih gini, ketika dua insan yang sudah saling mencintai dan saling menyayangi gitu, pasti di antara itu harus siap yang namanya perpisahan gitu. Karena begini, ketika kita sudah menemukan seseorang, pasti di situ juga ada perpisahan gitu. Tapi perpisahannya itu di waktu yang lain. Tapi itu bersama dengan kita perpisahan. Jadi dalam hal ini dua insan yang mencintai gitu, di balik itu semua harus ada saling memahami dan saling mengerti. Karena kalau kita hanya mencintai saja tanpa saling memahami maupun mengerti, pasti ujung-ujungnya malah nanti itu suudon gitu sih. Suudon apa sih bahasanya? Netting gitu, negative thinking gitu. Jadi sama persis seperti pertanyaan yang ada di kolom komentar kemarin gitu. Dia itu sudah terlanjur ninggalin orang, tapi niatnya itu bukan untuk ninggalin orang gitu, tapi hanya butuh waktu sendiri gitu. Tapi yang di sana orang yang kita tinggalkan itu berpikiran negative thinking. Jadi dalam hal ini mencintai itu bukan hanya kita cinta saja gitu, kita hanya sayang saja gitu, tapi kita harus kuatkan saling memahami dan saling mengerti. Kalau kita misal kita fokus kepada cinta saja gitu, tanpa saling mengerti dan saling memahami, pasti bakalan akhirnya itu gak enak banget gitu. Kayak yang negative thinking terus, overthinking terus gitu. Jadi perlu banget, harus ada memahami dan mengerti itu. Karena contoh yang sederhananya gitu, ketika orang yang sudah mencintai gitu, dua insan yang saling mencintai, padahal dua insan ini kan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki. Kalau laki-laki malah gimana itu? Jadi mencintai laki-laki dengan perempuan, dua insan laki-laki dan perempuan, pastinya itu memiliki pemikiran yang berbeda. Dari pemikiran yang berbeda itu teman-teman semuanya, kita harus ada saling memahami dan mengerti. Seperti itu. Karena pemikiran laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Pemikiran laki-laki pastinya pakai logika, pakai realistis gitu, pakai realnya. Ketika wanita itu misal nih sudah ada laki-laki itu ngeliatin nih wanita yang dia sayangi itu sama laki-laki lain, padahal di wanita itu gitu menganggap laki-laki yang di sampingnya itu teman biasa. Tapi kalau
pemikirannya laki-laki itu logika gitu. Itu mungkin temennya gitu. Kadang-kadang ada juga yang gak pakai logika, pakai perasaan juga laki-laki. Itu mungkin siapa ya, selingkuhannya gitu. Memang ada seperti itu gitu. Tapi kebanyakan laki-laki itu pakai logika, bukan realistis, mohon maaf, pakai logika gitu. Jadi maksudnya itu menghiraukan apa yang ada di depan matanya. Tapi kebanyakan laki-laki itu husnuzon gitu, si husnuzon. Tapi yang paling banyak seuzon itu memang perempuan, karena perempuan itu lebih mengutamakan perasaan gitu. Jadi saling memahami dan saling mengerti ini sangat perlu dalam mencintai dan menyayangi. Jadi untuk solusinya kita kembali ke yang tadi, pertanyaan yang tadi di kolom komentar. Solusinya gimana bang? Solusinya yaitu ajak omong secara baik. Jadi tadi kan niatnya itu bukan ninggalin, cuma pengen butuh waktu sendiri, tapi dianya itu malah ninggalin kita gitu. Jadi kita omongin baik-baik di dalam dua insan yang saling mencintai. Selain dari saling memahami dan mengerti yang utama tadi, yang kedua adalah kejujuran. Ketika ada masalah yang berstatus hubungan pacaran ataupun lain-lainnya, itu perlu kejujuran. Karena dari kejujuran itu pasangan kita itu akan memahami dan mengerti. Jadi ini berkaitan sebenarnya, tapi aku mengutamakan saling memahami dan mengerti gitu. Jadi solusinya itu omongin baik-baik dengan teman-teman kalian. Omongin baik-baik dengan pasangan kalian. Jujur utarakan semuanya apa yang memang perlu diutarakan, biar pasangan kamu sendiri itu biar lebih memahami dan mengerti tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan gitu. Itu aja sih solusinya, gak ada hal yang lain lagi. Jadi dari pembahasan kali ini kita dapat simpulkan bahwasanya saling mencintai itu bukan hanya cinta I love you, aku cinta kamu, bukan itu aja. Tapi yang paling penting itu saling memahami dan saling mengerti. Dan yang ketiga adalah kejujuran. Itu yang perlu kalian ketahui. Jadi teman-teman semuanya, dari pertanyaan yang tadi kita dapat mengambil hikmah bahwasanya kita harus terbuka kepada pasangan, terutama sama orang yang menurut kita itu spesial, tapi bukan berstatus pasangan, masih spesial saja gitu. Bisa sahabat, bisa teman akrab, itu harus saling terbuka, bukan hanya pasangan saja di sini gitu. Tapi karena yang tadi itu di kolom komentar itu lebih spesifik kepada pasangan, jadi ya aku menjelaskan tentang pasangan. Tapi untuk keseluruhannya, untuk globalnya adalah umum untuk semuanya. Jadi aku punya kata-kata untuk teman-teman semuanya. Kejujuran adalah tanda bahwa kau mencintainya. Saling memahami dan saling mengerti adalah tanda bahwa kamu mencintainya. Simple kan? Itu aja sih menurutku kata-katanya. Itu kata-kata yang baru saja aku dapatkan di pikiran gitu. Entah ini dapat ilham atau apa itu. Jadi itu ya teman-teman, untuk pembahasan kali ini itu saja. Mungkin di lain waktu aku lebih membahas tentang apa yang aku rasakan atau teman-teman yang rasakan. Jadi jangan lupa, jika ada pembahasan yang menarik atau pertanyaan yang menarik, langsung ketik di kolom komentar, atau bisa juga di emailku. Aku taruh di deskripsi nanti. Oke? Mungkin itu aja yang aku sampaikan. Terima kasih sudah mendengar
beberapa cerita dari teman-teman, beberapa narasi, atau bukan narasi sih, beberapa cerita lah, itu aja. Beberapa kalimat yang aku sampaikan pada teman-teman melangitkan sebuah cerita di waktu malam. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Bye.